Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak, channelnya keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Lanjut ya, kita cerita soal 16 hari ke Eropa, singgah di 7 kota di 6 negara. Kota yang kita singgahi adalah Berlin, Amsterdam, Paris, Venesia, Madrid, Barcelona, dan ujungnya adalah Athena. Sebelum selanjutnya kita pulang ke tanah air, transit di Singapura. Senin, 25 Juni 2018. Kita udah nongkrong di terminal Flixbus di Amsterdam Sloterdijk. Bus yang akan membawa kita dari Amsterdam di Belanda menuju Paris di Prancis. Flixbus itu adalah bus antar kota antar negara. Salah satu bis favorit para backpacker ataupun budget traveler. Jam 11 malam, bus berangkat dari terminal. Kenapa kita naik bus malam? Nah, ini adalah salah satu trik berhemat. Naik bis malam mengurangi biaya penginapan soalnya. Jadi saat kita tidur, bis kerja tuh nganterin kita ke tempat tujuan. Transportasi dan akomodasi sekaligus dapat dua-duanya. Rekomendasi yang kita dapat soal Flixbus saat itu bagus-bagus, mulai dari keamanannya, kenyamanannya, serta ongkos yang mesti kita keluarkan. Soal ketepatan waktu juga nggak diragukan lagi. Total kita berempat bayar tiketnya Rp1.350.000 itu kalau dirupiahin ya. Jam 7 pagi kita udah sampai di Paris, nggak berasa jarak Amsterdam-Paris yang itu sekitar 520 km udah terlewati. Sempat istirahat sebentar sambil menikmati udara segar di taman. Setelah itu lanjut kita transit di terminal umum buat cari toilet dan bersih-bersih. Di sini kita juga ngecas handphone, manfaatin stop kontak gratis yang tersedia. Setelah baterai HP penuh, baru kita jalan lagi dengan panduan Google Maps yang menganjurkan kita buat naik metro, itu kereta bawah tanah di Paris ini ya sebutannya, untuk lanjut ke hotel yang udah kita booking sejak kita masih di tanah air. Kita nginap di Hotel Lilas Gambetta namanya. Seperti biasa, cari tempat nginepnya yang deket sama stasiun metro, biar gampang kemana-mana. Lokasi tempat kita nginep agak di pinggiran kota, biar murah aja sih sebenarnya. Sekitar jam 10-an pagi kita udah sampai di hotel, dan tentu aja ya belum bisa masuk karena masih pagi. Jadi, kayak biasanya, kita titip barang aja, ntar masuk kamarnya baru selesai jam 2 deh. Abis jam 2 siang kita masuk kamar. Waktu yang ada kita manfaatin buat jalan-jalan. Lumayan kan, tas dititip kita bisa lenggang-lenggang gitu ya, melenggang jalan keliling Paris. Waktu itu anak-anak masih kecil ya, gampang kita tenteng kemana-mana. Dan alhamdulillah mereka gak rewel selama perutnya kenyang. Jadi diajak jalan kaki kemana aja manut. Asal pace-nya ngikutin mood mereka. Kalau capek istirahat dulu, duduk, lihat-lihat, baru lanjut jalan kaki lagi. Steril banget. Kita nanti beli oleh-oleh di situ tuh. Paris, dari Paris. Dan sampailah kita di hadapan museum yang terkenal itu. Kubah piramidanya ya, udah kelihatan dari jauh. Tapi sebelumnya kita beli minum dulu. Di Paris ini, tukang minum asongan banyak, jangan heran. Kita beli minumnya di tukang asongan, habis gitu baru deh eksplor lokasi. Jadi tukang asongan di Indonesia doang. Oh,
Kubah piramida ini membawa sinar matahari masuk, menerangi bangunan museum yang ada di bawahnya. Koleksi terkenal dari Museum Louvre adalah lukisan Mona Lisa. Nah, kalau yang pernah lihat gimana cantiknya lukisan Mona Lisa, disimpannya di dalam museum ini. Buat masuk ke dalamnya mesti bayar sekitar 15 euro atau sekitar 260 ribuan rupiah waktu itu. Masuknya dari mana? Ya ini nih, salah satu piramida ini adalah pintu masuk ke dalam Museum Louvre. Harusnya loncat ke atas, Mbak. Tapi kita nggak masuk karena niatnya memang cuma jalan-jalan aja. Cukup main-main dan foto-foto di pelataran dan sekitar lokasinya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Oke, yang itu enggak? Oh, loncatnya gitu doang. Bentar. Museum Louvre ini kembali terkenal dan menjadi magnet kunjungan wisatawan mancanegara ke Paris gara-gara waktu itu ada novel yang judulnya Da Vinci Code, karyanya Dan Brown. Itu meledak banget sih novelnya sampai dibikin film segala. Nah, gara-gara novel konspirasi tersebut, Louvre itu tambah dibanjiri wisatawan. Kalau di ceritanya Dan Brown, kubah piramida Louvre ini mewakili simbol konspirasi sekte tertentu. Sementara kalau di dunia nyata, ya itu tadi kubah piramid ini sebenarnya pintu masuk aja gitu menuju bagian dalam museum. Emang keren aja desainnya gitu. Museum Seni Louvre berdiri di dalam kawasan bangunan istana atau kastil yang sama namanya Louvre juga. Dan yang namanya istana jadi ya sebelum jadi museum, bangunan ini adalah tempat tinggal para raja Prancis. Yang membangun struktur modern istana ini adalah Raja Francis I. Ngapain mama itu? Ini salah ini. Tidak. Ya, salah. Ayo lagi langsung aja. 1, 2, 3. Wah, ini bagus. Komplek Istana Louvre berada nggak jauh dari tepian Sungai Seine. Ini sungai yang membelah kota Paris. Romantis lah gitu. Ada sungai di tengah kota gitu kan. Dari sini kita cukup jalan kaki aja menjelajah kota. Salah satunya kita mengunjungi jembatan Pont des Arts. Jembatan ini dikenal juga kalau orang-orang sini, orang wisatawan lah bilangnya, jembatan cinta. Karena dulunya tuh ya banyak kesini ya pasangan kekasih nulisin nama mereka tuh di gembok. Gemboknya itu
diikat, dilekatkan gitu, dikunci ke jembatan, terus kuncinya dibuang gitu. Ini sama sih kayak kalau kita pernah ke Korea tuh ada Namsan Tower, dimana biasanya pasangan-pasangan naruh kunci gembok cinta gitu, menuliskan nama pasangan mereka. Itu ininya sama lah, prinsipnya sama kayak gitu. Katanya ini kalau misalkan nulis nama kita dan pasangan di gemboknya, itu udah gitu diiketin di sini, itu satu harapan agar ikatan cintanya abadi. Tapi nempelin gembok di jembatan sekarang udah dilarang. Soalnya dulu pagar jembatan ini sempat runtuh karena saking banyaknya itu gembok yang nempel. Gak kuat nahan strukturnya karena keberatan gembok. Kalau buat anak-anak kita ya, Lana dan Kiano, yang paling mereka nikmatin di sini adalah ketika bisa beli es krim. Jadi ini kunci suksesnya jalan bareng anak adalah ngebangun mood ya. Nyogok pakai es krim ini salah satu caranya. Tapi sekarang udah nggak boleh ditempelin gembok cintanya. Di Paris ternyata banyak juga tukang asongan. Contohnya ini dia tukang asongan. Apa nak? Kunci cinta. Gembok cinta. Nah ini tukang asongan. 1 euro aqua. Aqua 1 euro. Rame jembatan ini. Paris di musim panas rame banget wisatawannya. Semua tuh kelihatan lalu lalang jalan ke sana kemari. Tempat yang kita kunjungi selanjutnya dengan jalan kaki tentunya ya. Ini paling asik sih kalau mengeksplor kota itu emang jalan kaki gini, adalah Katedral Notre Dame. Waktu kita kesini dulu ya, tahun 2018 belum kebakaran katedralnya. Nah di tahun 2019, tahun setelah kita datang, ini bangunan yang usianya ratusan tahun ini kebakaran hebat banget. Restorasinya masih terus jalan sampai sekarang. Saking besarnya itu, saking merusaknya itu kebakaran. Katedral Notre Dame merupakan salah satu ikon juga kota Paris. Bangunan ini dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan sejarah dunia. Umurnya udah ratusan tahun. Karena itu waktu katedral ini kebakaran hebat, beritanya menyebar ke berbagai belahan dunia. Habis kita lihat-lihat katedral, kita sempat naik bus pulang dulu ke hotel, tidur dulu, istirahat, malamnya baru jalan-jalan lagi. Tujuannya kemana lagi kalau bukan ke Menara Eiffel? Ya kali udah sampai Paris nggak mampir. Itu ikonnya segala ikon itu Menara Eiffel kan. Kita naik bus dari hotel buat sampai ke Menara Eiffel. Udah jam 9 malam tapi langit masih terang. Gini deh musim panas di Eropa. Enak buat jalan-jalan karena waktu siangnya panjang banget. Di sini mah bagus mah. Kenapa kita milih ke Eiffel di malam hari adalah demi ngeliat cantiknya lampu-lampu yang nyala tuh ya di sepanjang bangunan menara yang tingginya kurang lebih 300 meter. Eiffel malam hari adalah magis. Romantisnya dapat banget deh. Cukup duduk di taman dan memandangi kayak ratusan wisatawan lain. Ini nih yang duduk-duduk di sini sama kayak kita nih nyari tempat gratisan. Nggak bayar lah kalau piknik di sini.
Bawa aja tuh ya tikar-tikar buat piknik. Nggak mau bawa tikar juga boleh, asal mau duduk di rumput. Terus jajan, banyak tukang asongan. Kalau piknik malam-malam di taman ini jadi pilihan banyak turis ya di sini, karena kalau kita masuk menara itu mesti bayar, udahlah bayar ngantri. Ada sih restoran di tengah menara Eiffel itu. Enaknya kalau piknik gini nih, tadi ya karena banyak tukang asongan, jajannya gampang. Terus dan karena apa ya, mungkin tradisi Eropa ya, kalau misalkan hangout sama keluarga, sama teman-teman dekat gitu, mereka minum champagne. Nah ini ada champagne yang jual asongan. Jadi ada apa ya, tukang-tukang yang bawa ember gitu, ember isinya es gitu. Terus ada champagne-nya. Jadi jangan heran kalau misalkan terus lesehan sambil minum champagne. Kayak di itu ya, kayak di Monas, jepretan. Kita baru pulang sekitar jam 12 malam, masih ada transportasi umum waktu itu, nyambung-nyambung antara bis dan metro. Pagi-pagi Papa Erin udah jarah makam dia ke cemetery Père Lachaise. Sekalian olahraga pagi sih sebenarnya. Ada makam Jim Morrison di sana, itu pentolan grup musik The Doors. Legend lah itu Jim Morrison itu. Dari hotel ke pemakaman bisa ditempuh jalan kaki deket. Pemakaman Père Lachaise adalah yang terluas di Paris dan menjadi salah satu objek wisata juga. Banyak banget seniman yang dimakamkan di sini. Yang jadi daya tarik wisatawan adalah arsitekturnya yang bernuansa gotik. Selain itu banyak juga sih yang datang buat menyambangi makam Jim Morrison yang lagu-lagunya masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Hari kedua jalan-jalan di Paris kita manfaatin dengan datang ke stadion PSG. Ini klub bola di sini. Yang suka bola pasti tahu deh PSG. Cara bapaknya pencinta bola kan ya. Jadi meskipun lihat stadion dari luar aja, senengnya udah bukan kepalang. PSG ini klub sepak bola Prancis yang paling sukses. Buat datang ke sini gampang lah. Semua ada contekannya, ada di Google Maps. Dari hotel, style direction, pakai transportasi umum, keluar deh rekomendasi mesti naik bus atau metro jurusan apa kemana. Jalan-jalan modelan kayak gini kan akhirnya yang enak tuh ya, kita waktunya bisa kita atur gitu, suka-suka kita.
Waktu ke sana, ke stadion lagi nggak ada pertandingan. Nama stadionnya Parc des Princes. Dibangun tahun 1972. Stadion ini pernah dipakai buat final Piala Dunia FIFA tahun 1998. 17 menit jalan kalau dari Pont de Biarritz. Kita sempetin main ke store-nya di sini kalau mau beli merchandise resminya PSG. Tujuan selanjutnya adalah mampir dulu ke jembatan Bir Hakeim. Di sini Menara Eiffel bagus banget gitu kan, apalagi langitnya cerah biru. Jembatan Bir Hakeim melintasi Sungai Seine dan ini adalah salah satu jembatan tertua di sini. Kita tuh mau ke Eiffel lagi sebenarnya, makanya kan mengarahnya ke tengah. Ya kan mati. Tapi sebelum sampai sana memang mampir-mampir dulu ke sejumlah tempat. Salah satunya adalah Arc de Triomphe. Arc de Triomphe artinya monumen kemenangan. Monumen ini ditujukan buat ini loh, para pahlawannya Prancis itu yang terlibat dalam perang Napoleon. Ini bisa masuk di mana? Bangunan ini dibangun mulai tahun 1806. Selama di Eropa ini sekedar informasi ya. Jadi kalau misalkan pernah lihat kita tuh pakai tas ditaruh di depan kayak anak kereta, ini karena banyak copet beneran di Eropa itu. Mau di Paris kek, mau di Berlin kek, nanti lebih parah lagi kalau kita ke Barcelona atau ke Madrid. Itu copet banyak banget. Jadi jangan sampai lengah sama tas dan barang bawaan. Udah nggak 1-2 kasusnya turis-turis ya, mau turis Indonesia atau turis mancanegara lain, nggak usah malu-malu naruh tas di depan kayak naik kereta biar kelihatannya nggak estetik. Yang penting dokumen-dokumen dan duit aman. Apalagi kalau di tempat yang rame, kalau udah hilang itu kan dompet sama paspor, manyun kita, ribet ngurusnya. Arc de Triomphe menjadi awal penjelajahan kita menyusuri Champs-Élysées. Orang sana sering membanggakannya, dibanggakan sebagai jalan terindah di dunia. Jalur pejalan kakinya luas, terus dihiasi deretan pohon-pohon yang rapi. Buat penggila belanja, apalagi barang branded, kawasan ini nggak mungkin dilewatin deh. Soalnya merek-merek terkenal kelas dunia ada semua di sini. Motor balap. Menyusuri Champs-Élysées berakhir di alun-alun oktagonal alias Place de la Concorde. Ini salah satu ruang publik utama dan terbesar di Paris. Buat kelompok-kelompok turis, tempat ini sering dijadikan meeting point karena mudah dicapai dari mana-mana. Di tengah kota pokoknya. Ketemu di mana? Di situ aja, Place de la Concorde.
itu nggak akan nyasar. Kita sempetin juga main ke taman di sekitar situ ya, istirahat, ngadem-ngadem sambil jajan lagi dan tentu saja beli es krim lagi. Oh iya. Balik, Dek. Aduh. Ngejelasnya. Enak, paling enak punya aku. Gua juga enak. Semuanya enak. Asam manis. Di sini kita nyobain nih, ada kocak deh WC umum. Jangan disangka semua WC umum di sini gratis ya. Semuanya bayar. Terus ada harganya, 2 euro kalau nggak salah itu kalau masuk WC. Termasuk WC umum otomatis ini. Anak-anak masuk tuh karena penasaran, nggak kebelet-belet pipis banget ya. Tapi penasaran, ini toilet canggih banget. Tinggal masukin koin, dia kebuka sendiri. Ya tentu nggak semua toilet di Paris begini ya. Banyak juga yang bentuknya bangunan biasa. Toilet normal lah pada umumnya. Dan FYI ya, kita sempat kaget waktu masuk metro ada sejumlah titik yang bau pesing. Jadi emang gak selamanya Eropa itu indah. Kalau nggak backpacking kayak gini, kita nggak tahu deh sisi-sisi kelamnya. Menjelang jam 9 malam, kita pun merapat ke Eiffel. Kalau semalam kan langitnya udah gelap karena udah jam 10. Kalau masih jam 9 gini, kayak senja-senja gitu lah, gitu, menjelang maghrib. Senang banget deh bisa deketin Eiffel saat hari masih terang. Intinya bucket list di Paris terpenuhi. Kesini saat malam hari dengan lampu-lampu yang romantis, terus kesini lagi pas masih ada cahaya matahari. Alhamdulillah, gak nyangka ya kalau ngeliat kantong kita yang pas-pasan akhirnya nyampe sini juga. Ngeliat Eiffel di Paris, kota yang terkenal dengan suasana yang romantis. Kapal-kapal yang dipenuhi turis itu hilir mudik melayari Sungai Seine. Sebenarnya kita juga pengen naik gitu, tapi kayaknya waktunya nggak sempet, kita belum tahu juga gimana cara naik kapalnya gitu kan. Ya udah, kita sama aja kayak turis-turis lain yang nggak bagian naik kapal, duduk-duduk aja di tepi sungai gitu. Ini hari terakhir kita di Paris, malamnya sempat tidur di hotel sebentar, tapi dini hari jam 4 tepatnya kita udah bangun dan udah check out menuju Orly Airport. Kita naik taksi, sesuatu yang jarang kita lakukan selama backpacking. Biasanya naik transportasi massal terus ya, kalau nggak bus, kereta biar lebih murah. Tapi di jam segini ini transportasi massal belum beroperasi dan kita mesti ngejar pesawat juga ke Spanyol. Madrid jadi tujuan kita selanjutnya. Jadi ya gitu deh, dari kota mode 1 ke kota mode lainnya, dari Paris ke Madrid. Sayangnya yang jalan-jalan bukan penggemar mode banget, penampilannya begitu aja lah. Sampai ketemu di Madrid ya, ikuti terus Ajak Anak episode selanjutnya. Assalamualaikum.